ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil al imam al muallif rahimahullah wa daman nafa bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma la malamata minasyar'i ala ta'khiri sholati an waqtiha bisababi. Bermula ini pasal dalam menjelaskan perkara yang tidak dicela dari syarak atas mentakhirkan sholat dari waktu sholat dengan sebabnya. Jadi sholat keluar waktunya udah sholat, tapi tidak dicela dalam syarak, artinya nggak berdosa, ya, dengan sebabnya. A'dzarus sholati isnani. Uzur sholat itu ada dua. Al-a'zaru jam'u uzrin bidhamizar lil ittiba. Azar itu jamak uzrun, ya. Domah zar. Ya. Domah jar uzurun, ya. Lil ittiba wa sukunan sukun uzrun. Boleh uzrun uzurun. Ai al-asya allati tarfa'u dzunuba sholati bi ta'khiriha an waqtiha. Yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang diangkat dosa-dosa sholat dengan sebab mentakhirkan sholat dari waktunya. Jadi nggak dosa, dosa itu diangkat, ya. Isnani ada dua. Al-awal pertama an-naumu, tidur. Ai iza lam yata'adda bihi ay lam yatajawazil hadda bihi. Apabila dia tidur tidak melampaui, tidak sengaja dengannya, ay lam yatajawazil hadd, yakni tidak melewati batas dengannya. Falau tayaqadha min naumihi, jikalau dia bangun dari tidurnya, wa qad baqiya min waqtil fardhati, dan sungguh masih ada waktu fardu, masih tersisa. Tidur, waktu sholat fardu masih ada. Ma la yasa'u, waktu yang tidak luas, illa wudu'a aw ba'dahu, kecuali berwudu atau sebagiannya. Dia bangun dari tidurnya, waktu masih ada. Ya, waktu nggak luas, cuma hanya buat wudu atau sebagian wudu aja. Bagaimana tuh? Fala yajibu qada'uha fawran, maka tidak wajib mengqada salat fauran ketika itu juga. Qadanya wajib, cuman tidak wajib mengqada waktu itu juga. Artinya begitu ada waktu luas buat wudu, segera wudu, ya. Enggak wajib. Namun qada sih wajib tetap, hanya mengqadanya itu, ya, enggak wajib segera. Qada itu berarti di luar waktu. Dia tidur, bangun, tohor misalkan, ya, udah tinggal buat wudu doang waktunya, atau sebagian udah habis deh waktu zuhur itu, ya, berarti kan qada namanya. Nah, di dalam mengqadanya itu tidak wajib segera. Walau baqiya minal waqti ma yasal wudu'a wa duna raka'atain lahu salatun fa'itatun. Jikalau, ya,
ada atau tersisa dari waktu yang luas wudu dan kurang 1 rakaat. Ya. Waktu masih ada tuh, luas buat berwudu tapi kurang 1 rakaat. Walahu sholatun faitatun, dan baginya sholat yang luput. Bagaimana tuh? Nih contoh zuhur, kita tidur jam berapa ini? 11:30 tidur. Bangun jam 3:20 misalkan sekarang nih. Ya, buat wudu, bangun buat wudu cukup. Cuman buat 1 rakaat kagak dapat. Ya kan? Nah, mana duluan kita sholatin? Ya. Apa kita zuhur atau tunggu asar? Ya kan? Asar dulu. Begitu kan kalau kita wudu lama dikit waktu asar tiba tuh. Yang mana dulu dikerjakan, ya. Jadi jikalau masih ada waktu yang luas berwudu kurang 1 rakaat, baginya ada sholat yang luput. Qaddamatil kalfa itata alal hadira, maka dia dahulukan ya yang luput, sholat yang luput atas yang hadir. Yang luput dulu tuh kerjain, ya. Li'anna sahibatal waqti, karena bahwasanya yang punya waktu sorot faitatan aidan, jadilah sholat yang luput juga. Sama, dia mau kerjain waktu udah mau habis, waktu itu juga yang hadir mau habis juga waktunya, ya. Nggak dapat, luput juga sama-sama. Didahulukan tuh sholat yang luput dulu atas yang hadir, ya. Kalau dia kerjakan yang hadir tetap aja itu di luar waktunya. Akhzan mimma qaluhu, mengambil dari apa yang mengatakannya ulama, min annahu, dari bahwasanya launawal ada hina izin, jikalau diniat ada hina izin ketika itu, wa qasodal adaa, dan dia bermaksud ada al hakikiyah, yang bahasa hakiki, lam tan akid sholatuh, nggak jadi sholatnya, ya, nggak jadi sholatnya tuh. Kalau dia ada sholat asar, misal zuhur ke asar, ya, dia ternyata punya sholat yang luput. Nah, kemudian sholat yang ada itu hanya dapat kurang dari 1 rakaat, buat wudu cukup. Kalau dia kerjakan yang hadir, sholat yang hadir itu dia niat ada secara hakiki, itu nggak sah, karena nggak dapat 1 rakaat, nggak dapat ada. Contoh asar, sholli fardhul asri arba rakaatin, adaan secara hakiki ada, dia niat, itu nggak jadi karena nggak dapat 1 rakaat. Nggak dapat 1 rakaat berarti nggak dapat ada. Nah, karena waktunya kurang dari 1 rakaat. Dia punya sholat yang luput, yang mana dulu? Yang luput dulu kerjain. Tuh ya, yang luput dulu kerjakan, nah, baru sholat yang hadir, ya. Walau syakka ba'da khurujihi, jikalau ragu-ragu sesudah keluarnya, hal fa'alha aula, apakah telah bukan sholat atau belum? Waktu udah keluar nih waktu zuhur misalkan, dari asar, dia ragu-ragu, udah ngerjain apa belum sholat, ya. Itu gimana ya? Kita misalkan seperti itu, zuhur asar, di waktu asar kan berarti udah keluar tuh waktu zuhur, udah melakukan sholat atau belum ya? Nah, bagaimana tuh? Ada keraguan semacam itu, lazimahu qadha, wajib atas dia, mesti atas dia mengqadha sholat. Qadha sholat tuh. Kenapa? Li'annal asla adamu fi'liha, karena bahwasanya asalnya tidak melakukan sholat. Ya, kalau kita misalkan ya asar jam 4, tadi zuhur udah kerjain belum ya? Nah, kan ada satu ragu-ragu, sedangkan waktu zuhur udah apa? Udah habis, udah keluar. Nah, wajib qadha tuh. Udah kali jadi begitu ya. Udah kali jangan baik kali qadha. Ya. Kalau ada keraguan semacam itu, nah, jam 4 tadi udah melakukan sholat belum ya? Kan begitu, ada keraguan tuh. Wajib tuh qadha. Wajib mengqadha. Karena asalnya tidak melakukan sholat. Kama law syakka bil niyat, sebagaimana jikalau ragu-ragu di dalam niat. Walau ba'da khurujihi, walaupun sesudah keluarnya waktu minas sholati dari sholat. Ya, tetap tuh. Ya, begitu udah selesai sholat zuhur misalkan,
Kemudian di asar. Begitu di asar, tadi sholat niat kagak ya? Kan udah keluar tuh waktu, wajib qada. Ini masalah niat nih, ragukan. Kalau rokaat enggak. Berapa tadi ya rokaat ya? 3 apa 4? Udah, berarti kita udah lakukan, udah. Enggak kehitung itu sih dah, berarti udah sah. Udah melakukan sholat. Tapi kalau niat sholat zuhur, udah sholat di zuhur nih, lantas jam 4, berarti kan zuhur udah habis belum? Udah habis kan, udah keluar. Ragu-ragu dia di situ. Tadi zuhur niat apa kagak ya? Wajib qada. Sama bandingannya di waktu jam 4 misalkan, udah asar belum tadi ya? Udah ngerjain asar belum? Ya zuhur belum ya? Berarti belum. Wajib qada tuh. Ya. Nih kalau ada keraguan-raguan semacam itu, wajib qada. Bi khilafi maula syakka ba'da khurujihi, lain halnya jikalau ragu-ragu sesudah keluarnya. Halis sholatu ala, apakah sholat wajib atasnya atau tidak? Udah keluar waktu, sholat wajib apa kagak nih? Bagaimana gambarannya? Bi an balagha, dia sudah balik, au afaqo atau sadar, sembuh, awalan nahar di siang hari, wasaka dan ragu-ragu. Hal hasala dzalika qablatul isyamsi, apakah hasil yang demikian itu sebelum terbit matahari? Fayajibu alai subuh, maka wajib atas dia subuh. Ya, karena sebelum terbit matahari kan subuh tuh. Nah, wajib dia subuh tuh. Au ba'dahu, atau sesudah terbit, fala tajibu, enggak wajib. Ya, kalau udah terbit matahari berarti enggak wajib subuh. Nah, ya, jadi ada keraguan-raguan, apakah ya jikalau ragu-ragu sesudah keluarnya waktu, apakah sholat wajib atasnya atau tidak? Bagaimana dia balik, ya, atau dia sembuh? Ya, dari apa nih? Misalkan dari gilanya gitu ya, apa kalau sembuh, sadar, pingsan misalkan. Awalan nahar, di awal hari, awal siang, dia ragu-ragu, apakah hasil yang demikian itu sebelum terbit matahari? Nah, kalau sebelum terbit matahari berarti wajib subuh, qada. Kalau sesudah terbit matahari berarti enggak wajib. Fa innahu la yalzamu syai'un, maka sungguhnya tidak mesti padanya sesuatu. Wa yaqdi syaksu ma fatatuhu min muaqqatin wujuban fil fardi wa naban fil nafli mata tadzakkarahu. Dan dia harus mengqadha seseorang, ya, ma fatahu, apa yang luput padanya min muaqqatin dari salat yang punya waktu, wujuban wajib fil fardi di dalam salat fardu. Wajib tuh dia qadha, ya, salat yang luput, yang punya waktu tuh wajib. Wanatban dan sunat bin nafli dalam salat sunat, mata tadzakarahu, bila mana dia ingat, kapan-kapan dia ingat tuh. Ya, kita ini misalkan, waduh kemarin belum sholat nih, belum sholatnya apa, sholat fardu, ya qadha udah, wajib mengqadha. Kemarin lupa belum sholat. Kan lupa. Nah, lupa tuh dimaaf, ya. Lupa dimaaf, berarti enggak dicela kalau lupa, qadha. Ya, begitu juga sholat sunat. Ya, dia belum sholat sunat. Nah, sunat juga mengqadhanya kalau dia ingat. Mata tadzakarahu wa qadara ala filihi, dan dia bisa melakukannya saat itu. Ya segera udah kerjain. Lain hal dia kagak bisa, ya. Enggak mampu saat itu dia kerjakan. Untuk apa itu dia segera kerjakan? Ta'jilan li bara'ati zimmah, menyegerakan terbebas tanggungan. Ini tanggungan. Ya. Begitu. Berapa lama ingat sholat. Waduh, kemarin belum sholat tuh waktu pergi tuh, lupa tuh. Nah, berarti kan sholat fardu. Nah, wajib dia. Jadi mengqadha seseorang, ya, sholat yang luput padanya dari yang punya waktu wujuban wajib fil fardu, wajib kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat ya sunat dia mengqadha. Ya, misalkan sholat duha sunat, dia biasa lakukan sholat sunat duha, dia lupa, qadha, ya. Wali khabari sahihain, dan khabar hadis dua, ya, sahihain dua, sahih Imam Bukhari Imam Muslim, manama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur meninggalkan sholat, au nasiyaha atau lupa sholat, falyusalliha, maka hendaklah dia lakukan sholat idza dzakaraha, apabila dia ingat sholat. Ya, ingat sholat. Seminggu baru ingat kita sekarang.
Ya Allah, kemarin jalan lupa belum sholat nih. Belum sholat. Kan ingat tuh. Begitu ingat dikerjakan. Ya, dia lupa. Atau tidur. Tidur meninggalkan sholat. Ya, jadi mana sih mana man sholatin, siapa yang tidur an sholatin nanti meninggalkan sholat. Ya. Nah, sholatnya kelewat itu. Dia tidur. Nah, itu dia ingat, dia lakukan. Kalau dia lupa, dia ingat, dia lakukan itu sholat. Rawahu Syaikhan, mereka ini Syekh Imam Bukhari, Imam Muslim. Fa illam yatazakkarhu aw tadzakarahu wa lam yaqdir ala fi'lihi lam yaqdi. Jikalau dia tidak mengingatnya atau mengingatnya, enggak ingat atau dia ingat tuh, oh iya belum sholat, walam yakdir, dan dia enggak mampu, enggak bisa ala fi'li melakukannya, lam yakdi, maka dia tidak mengqadha, tidak harus mengqadha, wa yakdihi, dan mengqadhanya mata tadzakarahu, ya bila dia ingat. Tadzakarahu, dia ingat. Ya kalau enggak ingat gimana mau ngerjain? Ya, dia ingat bahwa dia belum sholat, lupa sama sholat. Ya, lupa. Nah, dikerjakan tuh, begitu dia ingat langsung kerjakan. Atau dia ingat tapi dia enggak mampu untuk melakukannya. Ya, melakukan saat itu dia enggak bisa. Nah, dia harus mengqadhanya, ya. Setelah ada keluasan, ada waktu dia bisa lakukan itu qadha. Walau fi waktil karah, walaupun waktu yang makruh. Contoh habis asar, begitu habis sholat fardu asar, udah sholat sunat asar, ingat dia belum sholat, belum sholat waktu itu, dia lupa. Nah, dia qadha walaupun di waktu makruh. Ya, kalau dia bilang, itu sholat apaan? Aneh sholat apa ya? Sholat asar. Oh, nggak ada waktu tahrim ini. Qadha. Kalau qadha boleh. Walaupun waktu makruh tuh, dia qadha tetap. Ya. Jangan beranggapan, wah ini kan waktu makruh, entar aja dah. Malam aja qadhanya. Harus segera udah qadha, ya. Karena apa itu? Ya, dia ingat ya segera. Fal yusolliha idza dzakaraha. Maka dia lakukan sholat apabila dia mengingat sholat. Naam, tetapi intazakarahu waqtal khutbati, jika dia mengingat sholat pada waktu khutbah. Nah, gimana nih? Lagi khutbah dia ingat. Dia ingat apa nih? Belum sholat. Nah, bagaimana? Tuni'a alaihi, dicegah atasnya. Payu akhiruhu, maka dia mentakhirkannya lima ba'da sholati, bagi waktu sesudah sholat. Ya. Kan tadi kalau apa ingat segera sholat. Kalau lagi khutbah dia diri. Dan ngapain? Qadha, boleh. Tuni'a, dicegah, ya. Tar begitu sholat selesai, Jumat baru dia qadha. Ya. Kalau khatib lagi berkhutbah, tuh ingat qadha dia di situ. Ingat sholat yang belum lakukan, dia ingat qadha, enggak boleh di situ. Dicegah, dilarang. Kalau waktu-waktu makruh boleh. Habis subuh, ya. Habis apa lagi nih? Habis asar misalkan. Nah, dia ingat di situ, ya dia qadha. Tapi kalau di waktu khutbah dia ingat, ya, nah itu dicegah. Wa in kanatil jum'atu tuqda zuhran la jum'atan. Ya, meskipun ada sholat Jumat itu diqadha zuhur, bukan Jumat. Ya. Tiduran dia. Tiduran bangun jam 1. Udah Jumat belum? Udah habis. Udah pada bubar. Qadha dah deh. Bukan qadha. Qadha bukan Jumat, zuhur. Zuhur, ikut Jumat tapi itu zuhur. Kalau Jumat itu kan terdahulu 2 khutbah, ya. Terdahulu 2 khutbah. Kalau dapat 1 rakaat berarti dapat Jumat. Ya, makanya dalam sholat kita Jumat misalkan nih, imam di rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, begitu kita takbir, sholli fardhu Jum'ati, ya. Rakaat ini makmuman, Allahu Akbar, imam ruku. Kita mau turun, imam bangun dari rukunya. Udah posisi rakaat kedua, berarti kita enggak dapat 1 rakaat karena enggak dapetin ruku. Niatnya apa tadi? Jumat 2 rakaat. Namun pelaksanaannya zuhur kita. Bukannya Jumat tuh, zuhur 4 rakaat. Lah kan niatnya 2 rakaat. Iya enggak, niatnya tetap niatnya Jumat. Tapi pelaksanaannya zuhur, karena nggak dapat 1
rakaat. Man adraka rakaatan faqad adrakal jum'ata. Siapa yang dapetin 1 rakaat dapetin Jumat. Kalau nggak dapet 1 rakaat nggak dapet Jumat. Ya, nawa wala sholla wala nawa. Nawa niatnya Jumat. Ya, wala sholat tapi nggak sholat Jumat. Sholatnya zuhur. Wala nawa nggak niat. Niat nggak? Agak orang niatnya Jumat. Sholli pada Jumati rakaatain makmuman. Allahu Akbar. Imam bangun dari ruku. Rakaat yang kedua. Berarti kita nggak dapatin ruku, nggak dapatin rakaat. Iya, imam salam, kita sholatnya apa nih? Zuhur 4 rakaat. Bukan 2, 4. Berapa? 4. Walaupun kita tahu nih imam lagi ruku. Imam lagi ruku nih berarti saya nggak dapat. Berarti saya zuhur aja. Sholli pada zuhur barakaatin lah nggak sah. Masa niatnya zuhur. Jumat niatnya tetap Jumat, namun pelaksanaannya adalah zuhur. Jadi kalau kita begitu terjadi begitu ya, yang dekat rumah misalkan lagi tidur, ya, kebablasan jam 11 merem, ya, jam 11 merem begitu mendusin, khatib udah baca sabbihisma rabbikal a'la, nah udah Jumat nih, dia buru-buru udah wudu, ya, jalan ke masjid, imam udah posisi rakaat kedua, begitu kita sampai Allahu Akbar, imam bangun dari ruku, rakaat yang kedua, imam salam, kita diri dah. Berapa? 4 rakaat tuh, bukan 2. Nah, pelaksanaannya sholat zuhur, ya. Jadi kembali lagi, jika wain kanat meskipun adalah sholat Jumat itu dikodok zuhur, bukan Jumat, ya. Nggak ada kodok Jumat, ya. Zuhur. Wal mubadaratu ila qada'in nafli sunnatun. Menyegerakan kepada qada sunat di sunat. Wa kadza ilal fardhi, dan sebelikan kepada salat fardu. In fata bi uzr, jika luput dengan uzur. Kalau luputnya dengan uzur, ya, itu dia mengqadanya itu segera sunat. Qadanya segera sunat. Kalau ada uzur, kalau nggak ada uzur, wajib segera, ya, qadanya. Wa illa wajabat, jika tidak wajib. Kalau luputnya bukan karena uzur, wajib segera tuh. Ya. Qadanya segera, bukan karena tidur, bukan karena lupa. Ya, segera dia qada itu. Illa in khafa fata hadrat. Kecuali jika takut luput, ya, yang hadir, salat yang hadir, fayabda'u biha wujuban, maka memulai dengan yang hadir wajib. Kalau kita qada nih waktu yang hadir luput, yang hadir dulu nih, ya. Jangan apa nih? Dan yang luput, salat yang hadir dulu. Ya. Misalkan dia qada. Ingat, begitu ingat salat asar belum? Ingat zuhur. Kalau dia lakukan yang qada tuh zuhur, luput yang hadir. Bagaimana? Salat yang hadir dulu. Salat yang hadir dulu tuh, asar dulu kerjain, ya, baru yang qada. Fala yajuzu ayyusarifa zamanan, maka tidak boleh menggunakan zaman fi ghairi qadaiha, pada selain qadanya, kata tahu seperti salat sunat. Kerjain aja udah qada dulu, jangan yang sunat. Kerjain yang qada tuh, ya. Illa fi ma yataru ilaihi, kecuali pada perkara yang sangat perlu ilahi kepadanya, kanomin seperti tidur, au mu'natin man talzamu mu'natu, atau membiayai orang yang wajib atas dia membiayainya. Sumaklam, kemudian ketahuilah, annau iza nama qabla dukhulil waqti, bahwasanya apabila tidur sebelum masuk waktu sholat, papatat hussolatu, maka luput padanya sholat, tidur sebelum waktu, ya, lalu luput deh sholat, luput nih, tidur jam berapa? Jam 10:30, bangunnya jam 3:30, lewat nggak tuh? Lewat kan? Nah, bagaimana? Fala isma'alih, nggak dosa, tidak dosa atas dia, karena tidurnya sebelum waktu, Wa in alima annau yasagidul waqta, meskipun
dia tahu bahwasanya ia akan menghabiskan waktu walau Jum'atan ala sahih, sekalipun Jumat atas kaul yang sahih. Dari Jumat nih, ya, di Jumat jam 11 seperempat di rebahan permah dulu nih. Dia tahu, ini Jumat bakal kebablasan nih. Dia tahu, dia tidur juga. Dia tidur juga, tapi tidurnya sebelum waktu. Itu nggak dosa. Cuman jangan dipraktekin mulu gitu, tidur aja ntar sengajain. Artinya tidur sebelum waktu. Kalau tidur sebelum waktu, ya, kemudian dia bangun, luput tuh sholat, pala ismali nggak dosa. Meskipun dia tahu bahwasanya akan menghabiskan waktu, walaupun Jumat di atas kaul yang sahih. Nah, kalau sahih muqabil asah, arti gitu. Lawannya yang paling sahih kagak berarti, ya, begitu. Wala yazamuhul qada fawran, dan tidak mesti wajib atas dia mengqada fawran ketika itu juga. Dia enggak wajib tuh mengqada kalau tidur. Makanya tadi tidak dicela dalam syarat, ya, mentakhirkan salat, ya, dari waktunya. Keluar tuh dari waktunya. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fit naum tafrid. Innama tafrid ala man misalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra. Tidaklah dalam tidur itu, tidaklah sebab tidur itu tafrid, teledor. Sesungguhnya tafrid itu, teledor itu atas orang yang tidak melakukan sholat sehingga masuk waktu yang lain. Itu teledor namanya. Dia nggak ngerjain sholat, ya, main catur, mancing, misalkan, ya, udah zuhur lewat, ya, ngerjain sholatnya udah habis waktunya, itu teledor namanya, ya, main catur misalkan. Kecuali tadi tidur lupa, itu nggak dicela dalam agama, ya, lupa atau baca kitab, saking asyik baca kitab, oh udah habis, nah itu namanya dia lupa. Kalau main catur kagak ada, ya, dia main catur, wah lupa sholat, nah itu nggak masuk tuh yang begitu, ya, nggak masuk. Lain halnya dia sedang apa ini, belajar, dia pikir ada masalah, apa yang lupa, ya Allah, mau sholat lupaan nih, saking ininya. Nah itu, ya, kerjain deh tuh, termasuk lupa, dia ingat, itu tidak dicela dalam syarat. Tapi kalau mencatur mah lain lagi itu urusannya, ya, sampai waktu habis. Rawah Muslim, mereka nanti Imam Muslim. Qala Subir Kasuefi, pi lisababiyah, jadi bukanlah sebab tidur itu teledor. Ailasa bisa bin naum, yakni bukanlah dengan sebab tidur tapi teledor. Ai innama qabla duhuril waqti, jika tidurnya sebelum masuk waktu. Kalau tidur sebelum masuk waktu itu enggak teledor. Zuhur belum masuk, jam 11 dia tidur, bangun jam 4. Bangun jam ketiduran dia bangun jam 4, tumbenan. Bangunnya jam 4, itu enggak teledor. Itu lama-lama tidak dicela dalam syarat, ya. Nah, dia tetap wajib qadha salatnya tuh, qadha di luar waktu, ya. Kerjain deh tuh salat zuhur di waktu asar, namanya qadha deh tuh, bukan pada waktunya, di luar waktu namanya. Wa amma innama ba'da duhulihi, adapun jika dia tidur sesudah masuk waktu. Nah, lain lagi nih. Udah masuk waktu tidur. Jam 1 zuhur belum, dia tidur. Ya, fa'in alima ayasadikal wakta, jika dia tahu bahwasanya akan menghabiskan waktu, haruma alainaum, haram atas dia tidur, wa yasamu ismain, dan dosa, 2 dosa. Tuh, tidur udah masuk waktu, jam 1 dia tidur, ya, kelewat tuh zuhur yang dia belum kerjain, bangunnya jam 4. Ya, dia tahu kalau dia tidur itu dia akan kebablasan. Dia tidur nih, sholat belum, zuhur, tidur jam 1, ntar gua bangun nih jam 4. Tahu dia bakal bangun jam 4 dan nih tidur juga dia. 2 dosanya, bukan 1, 2. Apa itu? Ismatarkis sholah wa ismanaum, dosa meninggalkan sholat dan dosa tidurnya. 2, tidurnya dosa, ninggalin sholat zuhur
belum dikerjain jam 1 tidur, bangunnya jam 4. Berarti kan dia belum kerjain itu sholat zuhur, dosa. Dia tidurnya dosa. Beda kalau tadi sebelum masuk waktu. Ini udah masuk waktu. Pak ini sayqadha ala khilafi zannihi, maka jika bangun ya dia ala khilafi zannihi atas berbeda sangkaannya, wa shalla fil waqti, dan dia sholat di dalam waktunya, lam yahsul ismu tarki sholat, ya, maka tidak mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Nah, dapat tuh dosa meninggalkan sholat kalau dia bangun, dia tahu menghabiskan waktu, dia bangun, dugaannya berbeda, sholat di dalam waktunya. Nah, itu tidak mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Wa ammal ismul ladzi hasala bisababin naum, adapun dosa alladzi hasala yang hasil bisa babin naum dengan sebab tidur. Dosa yang dengan sebab tidur tuh fala yartabiu illa bil istighfar, maka tidak terangkat kecuali dengan istighfar. Istighfar itu ya. Kalau tidurnya udah masuk waktu, dia belum kerjain sholat, sholatnya kelewat ya, maka dosa tidur dan dosa meninggalkan sholat. Dosa tidur, ya dia istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wa in ghalaba ala zannihi, dan jika mengalahkan atas dugaannya, al istiqazu, bangun qabla khurujil waqti, sebelum masuk waktu, sebelum keluar waktu. Tidur dah, biasa juga tidur sebentar, bangun nih jam 2 bangun gitu, ternyata meleset, begitu tidur jam 1 bangunnya jam 4, berarti kan udah keluar tuh ya, kuat dugaannya bahwa ini akan bangun dia jam 2, ternyata keluar waktunya, walam yusolli, dan dia belum sholat sholat zuhur tuh, fala isma alaihi wa in kharajal waktu, maka tidak berdosa atasnya meskipun waktunya udah keluar. Gak dosa tuh ya, kalau dia tidur apa nih, dia tidur kuat dugaannya, dia bangun di dalam waktunya, tidur jam 1, nah bangun tadi jam 2, ternyata ya bangunnya jam 4. Kalau tadi dia tahu nih tidur bahkan kelewat nih waktu, tidur juga. Dia tahu kalau belum ngerjain sholat, tidur jam 1, waktu udah masuk, dia tahu bahwa ini akan habis waktu. Kalau dia tidur juga dia, bener kelewat lah itu. Dosanya 2, dosa meninggalkan sholat, dosa tidur. Tapi kalau dia tidur sama tidur juga jam 1, dia belum ngerjain sholat, cuman kan udah biasa dia tidur, bangun deh, nggak lama sejam ntar gua bangun nih sholat, ternyata meleset dugaannya, berbeda dugaannya, keluar waktu. Nah itu nggak dosa ya. Lakin nahu, akan tetapi yukrahu lahu dzalik, dimakruhkan baginya. Udah jangan tidur, sholat dulu. Sholat dimakruhkan baginya. Illa, kecuali in ghalabahun naum, jika mengalahkan di tidur. Di haitsu la yastati'u damu, di mana dia tidak dapat menolaknya. Artinya ini udah sangat ngantuk banget nih, enggak kuat dah nih. Ini sholat bisa tidur dah nih. Ya kan? Udah enggak bisa nahan rasa kantuknya. Sedangkan dia belum sholat. Tidur entar bangun dari jam 2 sebentar, kelewat. Tuh. Ya kelewat. Dugaan dia sih kuat bangun jam 2. Tapi udah enggak tahan ngantuknya, itu lain lagi. Ya, tapi kalau enggak ngantuk, dia mau tidur, bangun ntar jam 2 nih. Ya, sholat belum? Kelewat tuh waktu. Nah, itu enggak dosa, tapi makruh, ya, dimakruhkan. Kecuali tadi ngantuk udah enggak tahan, enggak bisa dia menolak rasa kantuknya. Kalau dia sholat bisa tidur nih, dia tidur juga, kelewat deh tuh waktunya, ya, itu tidak dosa. Wa illam yaglib ala zannin asima, jika dia tidak mengalahkan atas sangkaannya, bangun, asima, berdosa. Berdosa juga tuh. Ya illam yaglib, jika dia tidak kuat atas dugaannya itu bangun, berdosa. Wa yajibu iqazu man nama ba'dal wujub, wajib membangunkan orang yang tidur sesudah kewajiban. Wajib tuh kita bangunin, ya, anak kita tidur udah masuk waktu subuh, wajib bangunin, ya, wajib tuh bangunin sholat subuh. Jadi wajib membangunkan orang yang tidur sesudah wajibnya. Berarti kan azan udah wajib tuh, masuk deh. Kalau sebelum enggak, ya. Kalau udah masuk subuh, yang wajib kita bangun anak kita biar sembahyang. Jangan diantepin aja, ya.
Wa yusanu iqazu man nama qabla al-waqti, dan disunatkan membangun orang yang tidur sebelum waktu. Kalau sebelum waktu sunat. Tapi kalau sudah masuk waktu wajib hukumnya ngebangunin. Ya, jangan kita jalan ke masjid sendiri aja, anak tidur begitu pulang masih molor juga. Tuh anak. Wajib istri kita, anak kita begitu masuk waktu wajib bangunin yang tidur. Tuh, ya. Kalau sebelum waktu, berapa? Jam 4 sunat. Tuh hukumnya sunat tuh, ya. Ilam yakhsha dararan, jika tidak takut mendarat, membahayakan, ya. Artinya kalau sebelum waktu itu sunat jika tidak membahayakan. Li'anna shalah fil waqti, agar mendapatkan sholat di dalam waktunya. Dikerjain sholat dalam waktunya tuh, jangan sampai nanti keluar. Ya, apalagi tuh anak tidur udah dikit lagi waktu habis. Tidur berapa nih? Zuhur dia tidur. Kita tahu dia belum sholat. Dia belum sholat. Waktu udah mau habis nih. Jam berapa? Jam 2:30. Bangunin udah buru-buru. Bangunin sholat. Sholat belum loh? Gitu. Ya. Udah sholat belum? Oh, ya. Jadi begitu. Saya tuh bangunin anak tuh pernah ya. Sholat nih. Udah subuh. Udah lewat tadi subuh. Bangun. Nih. Bangun siram nih. Gitu kan. Bangun tuh dia. Satu kita namanya manusia, kita pernah kesiangan juga. Ya lagi tidur capek malam, pulang tidur. Dipraktekin sama anak kita. Dibangunin kita. Bangun. Ya bangun. Nah bangunin lihat nih ayah kecil. Gitu kita. Gantian gitu. Ayah apa nih? Pegang cerokan kita diginiin sambil ketawa. Ya. Artinya kita melakukan anak kita begitu, dia lihat kita tidur juga gantian, bangun. Ya kita senang dibangunin, ya nggak marah, kayak ngantuk tidur, dia duluan bangun subuh. Itu bangun subuh, apa yang kita pernah lakukan dicontohin, pegang air serok ini, bangun, nggak bangun ya, gitu ya. Jadi kita punya anak bangunin subuh, ya, ada waktu bangunin, ya. Nah, jadi untuk segera sholat di dalam waktunya. Tambihun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.